Salam, selamat pagi, selamat memasuki pekan yang baru dan juga bulan yang baru di bulan Agustus 2021. Dan tak lupa menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Kami juga berdoa bagi Anda yang sedang sakit terbaring di tempat tidur di rumah maupun di rumah sakit, dan bagi Anda juga yang sedang isolasi mandiri oleh karena COVID-19. Sebelum kita beraktivitas, mari kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan untuk kita saat ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-14. Beginilah firman-Nya. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada yang kekal, baik itu kekayaan, kehormatan, keturunan, kepintaran, popularitas, dan banyak lagi yang ada di dalam hidup ini. Tetapi banyak orang ingin mengejar hal tersebut dengan bersusah payah, bahkan dengan mengorbankan segala sesuatu untuk mendapatkan dan meraih semuanya itu. Namun saat ini firman Allah mengingatkan kita bahwa semua yang ada dalam dunia ini tidak kekal atau bersifat hanya sementara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 2 ayat 14, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang-orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Orang berhikmat setidak-tidaknya dapat melihat apa yang ada di hadapannya dan dapat memilih jalan yang akan memberinya kebahagiaan terbesar, kebahagiaan yang kekal. Namun orang bodoh harus meraba-raba jalannya dan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya secara kebetulan. Tetapi keuntungan tersebut bukanlah untuk waktu yang begitu lama, bukanlah sesuatu yang kekal. Sebab nasib yang sama menerima atau mereka akan menerima akibatnya, menimpa mereka semua. Memang ada perbedaan antara orang yang berpendidikan dengan orang yang tidak pernah duduk di bangku sekolah atau tidak berpendidikan. Namun apapun yang dihasilkan, apapun yang diperoleh kedua kelompok ini pada akhirnya adalah sama. Akan diakhiri dengan kematian. Dan semua pencapaian itu, apa yang didapatkan, apa yang diraih, menjadi sirna pada saat kematian. Ketika seseorang telah mati, apa yang dia dapatkan itu semua tidak akan dapat dia nikmati lagi. Tidak akan dapat dia bawa di dalam kematiannya. Karena itu tidak ada yang perlu ditinggikan, disombongkan. Tidak perlu manusia itu menyombongkan dengan pencapaian, dengan keberhasilan,
dengan apa yang didapat, apa yang diraih dalam hidupnya. Apapun pencapaian yang didapatnya di dalam kehidupannya tidak perlu disombongkan. Tetapi yang harus dilakukan di dalam kehidupannya adalah dia harus bersyukur, mengucap syukur kepada Sang Pemberi berkat. Karena dialah yang membuat seseorang itu memenuhi kepada pencapaiannya. Karena dialah Tuhan kita itu yang berpartisipasi, yang mendukung, yang memberkati apa yang sudah dikerjakannya. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari yang berhikmat maupun orang yang bodoh. Karena pada hari-hari yang akan datang, semuanya sudah akan dilupakan. Yang lama akan dilupakan dan akan hilang dari kehidupan orang-orang. Karena itulah dikatakan di ayat yang ke-16, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Karena itulah pengkhotbah menyadari dan mengingatkan kita bahwa siapapun dan apapun keberhasilan, kesuksesan, pencapaian di dalam hidupnya suatu saat akan dilupakan. Suatu saat akan ditinggalkan. Kebanggaan manusia sehebat apapun, sejago apapun, itu akan berlalu dan tidak akan pernah diingat oleh orang. Kebanggaan manusia yang mungkin hebat menurut kita itu akan sirna, itu akan hilang karena tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Oleh sebab itu kita harus menyadari betapa fananya hidup ini, betapa mudahnya hilang sirna kehidupan ini. Hal itu akan membuat kita semakin rendah hati, semakin merendahkan diri, dan menyadari bahwa semua adalah karena berkat dan anugerahnya semata-mata. Itu sebabnya Raja Salomo menilai segala sesuatu, semua hal yang dikejar dan dibangga-banggakan dan didengung-dengungkan oleh manusia adalah kesia-siaan. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Tetapi kita tahu bahwa Salomo adalah raja yang begitu kaya, dan kekayaan Salomo tidak ada duanya dengan apa yang dimiliki oleh manusia saat ini. Dia terkenal dan berhikmat serta telah menikmati keindahan dunia ciptaan Allah. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, menasihatkan kita untuk selalu di dalam kehidupan ini mencari hikmat Allah, mencari kebijaksanaan daripada Allah supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah, dan mana yang disenangi oleh Tuhan dari tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada yang perlu disombongkan, tidak perlu ada yang dibanggakan selain kita memiliki seorang Allah yang begitu luar biasa, memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita dapatkan semata-mata adalah pemberian Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.